Mantan Menteri Muda yang dulu dipuja karena inovasinya, kini harus menelan pil paling pahit dalam hidupnya. Tok ketuk palu Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya meruntuhkan segalanya. Nadiem Makarim resmi dijatuhi vonis 10 tahun penjara atas mega korupsi proyek Chromebook yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Tidak hanya kehilangan kebebasan, bayang-bayang kemiskinan kini mengintai setelah hakim menuntut uang pengganti yang nilainya bikin geleng-geleng kepala. Di tengah huru-hara putusan berat ini, pengacara kondang Hotman Paris langsung melontarkan reaksi menohok yang bikin kuping panas. Sebagai mantan penasihat hukumnya, Hotman secara belak-belakan mengaku sudah memprediksi kehancuran ini sejak awal. Apa saja fakta mengejutkan di balik ruang sidang yang tidak tersorot kamera dan apa sebenarnya rahasia yang dibongkar Hotman Paris? Inilah 5 fakta di balik vonis 10 tahun Nadiem Makarim dan reaksi menohok Hotman Paris yang mengguncang publik. Sebuah keputusan hukum besar baru saja diketuk dari ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kini resmi menghadapi babak baru yang kelam dalam perjalanan hidupnya. Tok, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah setelah menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Perjalanan proyek digitalisasi pendidikan yang semula digadang-gadang membawa perubahan besar kini justru berakhir di balik jeruji besi atas tuntutan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Lantas, bagaimana rincian putusan majelis hakim dan apa saja poin-poin krusial yang memberatkan hukuman mantan menteri ini? Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Hukuman penjara 10 tahun ternyata barulah awal dari mimpi buruk Nadiem Makarim. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kini menjatuhkan pukulan finansial yang mematikan. Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara dengan angka fantastis 809,5 miliar rupiah. Pihak pengadilan memberikan ultimatum tanpa ampun, bayar lunas atau seluruh aset berharga miliknya akan disita dan dilelang secara paksa oleh negara. Bahkan jika asetnya tak mencukupi, Nadiem terancam hukuman kurungan tambahan selama 5 tahun penjara. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Menanggapi tuntutan gila ini, Nadiem Makarim langsung melontarkan respons mengejutkan yang bikin publik tercengang. Dirinya mengaku pasrah dan secara belak-belakan menyebut bahwa ia tidak memiliki aset sebanyak itu untuk membayar ganti rugi. Lantas, apakah seluruh kekayaan mantan menteri ini benar-benar dikuras habis oleh negara? Dan bagaimana nasibnya jika ia gagal memenuhi tuntutan ratusan miliar tersebut? Tuntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Alih-alih tertunduk pasrah, Nadiem Makarim justru meluapkan pembelaan yang mengejutkan. Dengan nada tegas, Nadiem menyatakan dengan kelantangan penuh bahwa dirinya merasa telah dikriminalisasi atas kebijakan yang ia buat. Tak sampai di situ, ia melontarkan kalimat bersayap yang membuat bulu kuduk merinding. Nadiem yakin dirinya tidak sendirian dalam pusaran kasus ini. Ia berjanji akan terus mengungkap kebenaran yang sesungguhnya terjadi di balik proyek Chromebook, mengisyaratkan bahwa ada kekuatan besar lain yang ikut bermain. Apakah ini sinyal bahwa Nadiem akan menyeret nama-nama besar lainnya ke meja hijau? Dan bagaimana kelanjutan dari pengakuan kontroversialnya ini? Apapun yang akan terjadi hari ini, saya yakin sekarang saya tidak sendirian. Karena saya punya keluarga saya, dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, dan saya punya kebenaran di sisi saya. Dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya, bahwa kebenaran menang. Bahwa keadilan masih ada artinya di negara ini. Saya berdiri di sini dengan mewakili saya dan keluarga saya. Saya berdiri di sini mewakili setiap pengunjung telah dikriminalisasi dan akan dikriminalisasi. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Menanggapi nyanyian Nadiem yang merasa dikriminalisasi, tim Jaksa Penuntut Umum Corneles langsung angkat bicara dengan nada tinggi dan membantah keras tudingan tersebut. JPU menegaskan bahwa vonis 10 tahun penjara ini sama sekali bukan bentuk kriminalisasi atas kebijakan menteri, melainkan murni pembuktian hukum atas adanya unsur pidana yang terencana dan sistematis. Menurut jaksa, hukum tidak melihat jabatan, melainkan fakta hilangnya uang negara dalam proyek Chromebook tersebut. Seperti apa serangan balik dan argumen hukum mematikan yang dilontarkan oleh Corneles untuk mementahkan pembelaan Nadiem Makarim?
Kemarin kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum. Tidak mungkin kita sesama anak bangsa. Kita sesama anak bangsa. Kami jaksa telah disumpah jabatan untuk melakukan profesionalisme dalam penanganan perkara. Sehingga tidak mungkin kita akan melakukan proses kriminalisasi dalam perkara ini. Teman-teman sekalian, perlu kami jelaskan, proses penetapan tersangka, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan yang ada di kejaksaan begitu sangat dinamis, begitu sangat kuat analisanya, sehingga kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa. Di tengah gemparnya publik atas vonis 10 tahun penjara yang menimpa Nadiem Makarim, Hotman Paris langsung pasang badan dan memberikan reaksi yang luar biasa menohok. Sebagai sosok yang pernah berada di lingkaran dalam dan menjadi mantan penasihat hukum Nadiem, Hotman Paris tidak tampak terkejut sama sekali. Sambil menunjukkan gaya khasnya, Hotman secara belak-belakan membuat pengakuan yang bikin kuping panas. Dirinya mengaku sudah memprediksi nasib tragis ini sejak awal ia memegang kasus tersebut. Insting hukum sang pengacara kondang kini terbukti nyata. Hotman menyebut ada celah-celah fatal yang sejak lama ia endus, namun seolah diabaikan hingga akhirnya berujung pada ketukan palu hakim hari ini. Lantas, seperti apa analisis hukum yang tajam dan kalimat menohok yang dilontarkan Hotman Paris untuk mantan kliennya ini? Mengapa ia bisa begitu yakin meramal kehancuran Nadiem? Halo semua tokoh masyarakat pecinta Nadiem yang berkumpul di mana-mana, bahkan sudah banyak dosen yang mendukung Nadiem. Oke, itu sah-sah saja. Tapi kau nggak tahu, ini masalah hukum. Ini masalah hukum, intinya hanya satu kata. Wajar atau tidak harga itu? Wajar. Wajar enggak atau tidak harga itu? Hanya itu inti dari kasus korupsi. Kalau harga wajar, tidak ada kasus korupsi. Harga tidak wajar, maka itu jadi perkara korupsi. 4 hakim menyatakan audit 2025 harga tidak wajar. Bahkan hakim yang dissenting juga tidak membantah bahwa audit 2025 tidak wajar, cuma dia mempersalahkan asisten-asisten. Oke. Back to the past. Sebelumnya saya pernah teriak-teriak waktu saya masih kuasanya Nadiem, saya pernah teriak-teriak, "Halo Bapak Presiden, saya mau menghadap untuk menerangkan kasus Nadiem ini. Saya mau menghadap 5% dan itu saya pedalkan." Tujuan saya bukan benar-benar menghadap Presiden. Tujuannya adalah agar BPKP tahu bahwa Presiden pun saya mau kasih tahu bukti bahwa tahun 2020, tahun 2021, 2022 BPKP sudah menyatakan harga promo itu wajar. Kalau wajar berarti tidak ada perkara korupsi. Tujuan saya hanya cywar. Tidak perlu harus menghadap Presiden. Tapi akan mereka tahu bahwa kalau Presiden tahu ada audit 2020-2022, maka dia tidak akan berani melakukan audit tahun 2025. Ternyata karena sudah tidak ada lagi presu, karena saya sudah bukan kuasa hukum lagi, maka kejaksaan meminta BPKP membuat audit tahun 2025 dan gol. BPKP menyatakan harga tidak wajar. Sementara di sini 2020 harga tidak wajar. Itulah Pak Nadiem kenapa Anda sendiri sangat khawatir kalau saya terlalu banyak ngomong di medsos. Itulah karena Anda masih berharap mendapatkan nama baik dari penyidik kejaksaan. Padahal kamu tahu ini kasus sudah dibahas langsung oleh Jaksa Agung itu dengan Presiden. Jadi nggak mungkin penyidik kejaksaan membantu kamu. Saya tahu itu harus tingkat tinggi, harus kejaksaan. Ya, ternyata di persidangan justru Nadiem yang paling banyak ngomong di TV, ngomong di medsos, yang semuanya yang dibicarakan itu non hukum, termasuk padahal hanya ini kuncinya.
Kalau PPKP tidak bikin audit 2025, bebas dia, karena sudah ada 2020. Makanya waktu itu mau bikin cyber, bikin BPKP akan jangan berani bikin audit 2025. Tapi ya Hotman sudah keburu salah, bukan kuasa hukum lagi. Kau akan menyesal. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.